Oke, lanjut. Ya. Jadi sudah setting semua, kita mulai bisa mulai transaksi lah istilahnya, transaksi input data, transaksi penjualan, pembelian dan sebagainya. Nah, ini karena contoh kasusnya perusahaan retail, siklusnya kira-kira seperti ini gitu ya, siklusnya. Nanti kalau manufaktur ada tambahan satu siklus lagi gitu. Nah, tapi untuk pembelian bahan baku umumnya sama nih, pembelian bahan baku. Kemudian nanti kalau ada produksi, berarti nanti ada produksi dulu, baru ada sales, gitu kan, sales. Tapi ini ke bawah-bawahnya sama semua nanti. Accounting, eh, Ya. budgeting itu semua sama. Jadi kalau di retail, purchasing mulainya, kita mulai dari purchasing. Purchasing ini nanti ada PO, RFQ dan sebagainya. PO nanti lanjut ke receiving barang masuk ke warehouse, modul warehouse. Nah, pada saat receiving ini ada vendor bill atau supplier invoice gitu. Nah, di Odo ini kita bisa catat supplier invoice ini atau vendor bill ini sesuai dengan PO-nya atau sesuai dengan receive-nya. Misalnya PO 100, receive 70, misalnya 70 dulu parsial. Nah, invoice-nya ini mau dijadikan 100 atau mau dijadikan 70 sesuai receive. Nah, itu bisa kita atur-atur nanti alurnya. Nah, kemudian invoice masuk ke accounting. Masuk ke accounting. Accounting ujung-ujungnya nanti kan financial report. Financial report ini ujung-ujungnya accounting, financial report. Jadi gabungan dari semua invoice itu utang piutang lah ya. Ini hutang, ini piutang, dan jurnal-jurnal manual lainnya, jurnal-jurnal lainnya kayak depresiasi, kas bank segala macam tuh masuk di sini nanti. Nah, semuanya bermuara ke accounting, ya. Accounting, ujungnya nanti financial report, balance sheet, profit and loss, cash flow, dan seterusnya. Oke, di sisi sini, di sisi warehouse ini ya. Jadi setelah receive masuk ke warehouse. Warehouse ini nanti banyak lagi nih ininya fiturnya ya. Fiturnya misalnya stock opnam, terus ini salah satunya receiving ya. Receiving, stock opnam, adjustment, terus kalau ada kerusakan barang semua harus di manage di sini kan. Termasuk perpindahan barang antar lokasi, antar gudang, antar lokasi. Semua di manage di sini. Nah, semua ini udah terdata di sini, bisa lanjut ke modul sales namanya, modul sales. Nah, di Odo ini pun ada dua deh, ada sales yang retail, yang POS, kasir, ada yang sales yang termin lah istilahnya, di back office gitu ya. Jadi pakai sales order, delivery order, kemudian customer invoice. Nah, ini udah satu set ini. Sales order, delivery. Nah, ini sama juga perlakuannya, apakah si invoice-nya ini mau kita anggap sesuai sales atau sesuai delivery. Dan malah bisa disetting juga sales dulu, kemudian invoice, kemudian payment, baru deliver, ya kan? Atau sales, deliver, invoice, baru payment. Gitu. Nah, itu kalau B2C ya, B2C biasanya sales, invoice, payment dulu, nah, baru kirim barang. Ya. Tapi kalau B2B biasanya sales dulu, deliver dulu, invoicement, baru payment. Gitu kan. Nah, terus ada lagi jalur POS, ini untuk toko lah ya, toko retail. Nah, ini ya point of sale aja, kasir, bayar cash, bayar bisa cash, bisa kartu debit, kredit, pokoknya udah terjadi payment langsung di sini gitu. Udah terjadi payment dan uangnya udah masuk gitu kan. Uang masuk dan barang udah langsung keluar. Nah, itu aja sih intinya siklusnya ya. Ini jurnal-jurnal manual, financial report, ada operational analysis. Ini sebenarnya di setiap modul ini ada analisis report lah istilahnya. Ini ada purchasing report, di sini ada sales report yang detail ya sifatnya, detail sampai ke detail produk-produknya, produk dan variannya. Jadi misalnya kita mau tahu
penjualan apa yang paling laku dalam suatu periode tertentu, ya kan? Barang apa yang paling laku atau kategori apa yang paling laku, supplier apa, customer apa yang paling banyak beli, salesman apa yang paling banyak jual. Ya. Nah, itu semua ada di operational analysis, di sales analysis. Ya, jadi di setiap modul ada ada operational analysis. Di accounting pun ada juga. Ya, accounting misalnya treasury, ya, accounting ya, yang sifatnya non financial report. Kalau financial report ini udah pasti terkait ke chart of account ya. Jadi ngelihatnya di level chart of account, ya kan. Ada lagi satu report yang nggak terkait sama chart of account, namanya analytic account. Nah, beda juga sama operational analysis. Di analytic account ini kita mau melihat suatu performance eh, di level yang bukan chart of account, bukan level chart of account. Ya. Kontrak. Setengah 12 mungkin baru bisa join. Ya, jadi misalnya cost center ya. Ya. Cost center itu melihatnya nggak bisa di financial report karena chart of account itu nggak ada. Nah, dan memang jangan diarahkan untuk capture cost center karena Nanti bos nanti nggak happy. karena nanti akunnya jadi banyak banget gitu. Iya. Jadi setiap ada cost center buat akun lagi, Iya. setiap ada project buat akun lagi gitu Iya. kan, bisa beranak pinak gitu. Ya. Nah, jadi di Odoo ini ditampung di analytic accounting namanya. Jadi chart of account-nya nggak terlalu banyak, paling 400 itu udah banyak banget tuh. 400 akun tuh udah banyak. Tapi untuk detail-detail yang non financial report kita tampung di analytic accounting namanya. Jadi bisa project misalnya ya, project. Jadi kita bisa monitoring project ini udah menghabiskan modal dana berapa Ya. dan sudah menghasilkan revenue berapa. Dan bisa dikaitkan ke budgeting juga. Nah, jadi analytic account nyambung ke budgeting. Jadi project dikasih budget sekian. Udah terserap berapa nih budgetnya gitu kan. Real costnya udah berapa dan sudah menghasilkan berapa. Itu semua ditampung di analytic accounting. Nah, selain project misalnya departemen IT, departemen accounting yang sifatnya cost center ya. Nah, ini udah menyerap dana berapa gitu di perusahaan dan kalau di-linkkan ke budget, nah ini budgetnya udah kesedot berapa gitu kan. Nanti bisa diprotek juga budget ke purchase, bisa kita protek. Jadi kalau dia mau minta purchasing pengadaan baru lagi, nah, cek dulu ke budget. Budget masih ada nggak tuh budgetnya gitu kan. Bisa di-linkkan sampai situ. Nah, ya kira-kira itu siklus perusahaan yang sifatnya retail. Nah, kalau nanti manufaktur ada satu lagi. Jadi kira-kira di sini nih ada satu step lagi, manufacturing sampai dengan warehouse ini sama nih. Artinya ini warehouse bahan baku ya, bahan baku. Di sini ada proses manufacturing ya, proses manufacturing yang produk akhirnya adalah finished good. Nah, finished good-nya itu bisa di stok lagi ke warehouse, bisa juga langsung dijual. Jadi nggak pernah menyetok barang. Nah, itu ada satu modul lagi namanya MRP, Manufacturing Resource Planning. Oke, nanti kita coba.